warga jemaat. Selamat beribadah kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian yang mungkin ada di sebelah kanan saya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Alex Besar Masuk. Tempat tinggal saya di Sekedar. Saya tinggal di rumah dewasa Amerika. Terima kasih. Silakan duduk deh. Biarlah terus dan di depan kita akan bergabung ya. Terima kasih. Biarlah ibadah ini menguatkan dan meneguhkan kita bersama. Shalom. Yang pertama, setiap hari Sabtu akan diadakan belajar katekisasi atau belajar sini di gereja masuk jam 15.30 WIB. Dan bagi anak jemaat yang belum mendaftar belajar katekisasi bisa langsung kepada pimpinan jemaat. Yang kedua, setelah selesai ibadah kebaktian akan dilaksanakan rapat majelis LS, CLS untuk membahas program kerja tahun 2024 sampai 2025 sekaligus menyusun panitia Natal GTI Glory Mentem 7 tahun 2024. Diharapkan kehadiran majelis LS, CLS untuk mengikuti rapat tersebut. Yang ketiga, hari Kamis pada tanggal 26 September tahun 2024 akan dilakukan konferensi tahapan pertama, pengajuan dan pengesahan program tempat GFI Glory Mentem 7 mulai jam 17 WIB. Diharapkan majelis LS CLS untuk menghadiri acara tersebut. Jadwal kebaktian kelompok sel pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 kita dimajukan untuk sel grup karena konferensi tahunan di gereja kita pada hari Kamis. Kelompok sel Elia yang dipimpin oleh Bapak LS MP Siahaan, tempat keluarga F Dumbanggao, Ibu T Bogortonga, alamat Jalan Menteng 7 Gang Haji nomor 24 sampai 26 di gereja. Ya B, kelompok sel Kolose atau kelompok sel Buah yang dipimpin oleh Ibu Pendeta Romauli Korusinurat, tempat di keluarga Bapak S Hutagalung, Ibu LS L Borhalianja, alamat Jalan Menteng 7 Gang Buku. Kelompok Jeremia atau sel 3 yang dipimpin oleh Bapak CLS M Simausong, tempat keluarga Bapak J Nenggolan, Ibu B Bormarpau, dengan alamat Jalan Tua Amplas. Yang kelima, petugas pelayan kebaktian pada Minggu 29 September 2024 atau minggu depan. Kebaktian umum pengkhotbah dibawakan oleh Ibu LSM Borhalianja, liturgis dibawakan oleh LSM Korusinurat, Singes, CLSP Simatupang, CLSM Simanusong, dan Bapak MJ Sitorus. Pemusik Nurin Evina, Juan Mikael. Operator Infokus Putri Sihombing. Doa syafaat Bapak LS MP Siahaan. Persembahan Ibu Y Boru Banuarea, D Boru Purba, dan Ibu C Boru Kodin. Petugas pelayan ibadah remaja pemuda pemudi, pengkhotbah LSS Siahaan, liturgis Cecil Hutagalung, Singas, Arnold Banuarea, Silvi Siagian, Talia Sinaga, Doa syafaat Putri Sinaga. Pemusik Rebecca, Nathan, Doni, Alexa, dan operator Infokus Ishak Sidabuta. Persembahan Talia Sinaga dan penerima tamu Kenjo Sitompu. Ibadah masuk jam 7.30 WIB. Petugas pelayan pos PI Mulcipta Permai, pengkhotbah Pendeta Romauli Korusinurat, liturgis CLS Siahaan, doa syafaat CLS Ambanita,
Septian Damedeus Lietoma genap umurnya 8 tahun pada tanggal 22 September. Bagi Bapak Ibu ataupun yang mewakilinya yang telah saya baca namanya, baiklah berdiri di tempat karena pimpinan jemaat kita akan memberikan sokongan untuk kita. Baiklah Bapak Ibu, jika ada yang kepada ini rasanya nanti menjabat selama 6 tahun belajar kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian berkati. Atas nama seluruh majelis LSJLS, kami mengucapkan selamat berulang tahun bagi Bapak Ibu yang sudah merayakannya. Biarlah pertambahan umur yang semakin kuat di dalam kebenaran firman Tuhan. Persembahan kolektif kebaktian Minggu Remaja Pemuda Pemudi pada tanggal 15 September 2024 yang hadir 15 orang. Persembahan pertama dapat kita lihat di buletin kita. Yang kedelapan, persembahan kolektif kebaktian Minggu pada tanggal 15 September 2024. Persembahan pertama, kedua, dan ketiga dapat kita lihat di buletin kita. Yang kesembilan, persembahan ibadah ucapan syukur dari keluarga DA Sitoku Ibu Borutobi pada tanggal 18 September 2024. Nilai nominalnya bisa kita lihat di buletin kita. Yang ke-10, persembahan ucapan syukur untuk pembendaharaan gereja dari keluarga Bapak H. Panjaitan, Ibu M. Borukutalu, Henry Mariani Fitriana Panjaitan, Herbert Mikael Franciscus Panjaitan. Nilai nominalnya dapat kita lihat di buletin kita. Yang ke-11, kita menerima persembahan ucapan syukur dari keluarga CP Limbong Borumanurung atas ulang tahun Catherine Annabelle Limbong untuk sekolah minggu. Dapat kita lihat nilai nominalnya. Yang ke-12, persembahan perpuluhan. Kita menerima persembahan perpuluhan dari keluarga Jesi Daputar, Ibu E. Borutaliga, dari keluarga Ada Manik, Ibu R. Borupurba, dari keluarga LS MP Siahaan, Ibu R. Borusimauson, dari keluarga R. Sinaga, Ibu N. Boru Harianja. Dapat kita lihat nilai nominalnya di buletin kita. Dana misi dari kelompok sel Jeremia, kita lihat nilai nominalnya di buletin kita. Yang ke-14, persembahan kolektif kelompok sel pada hari Kamis tanggal 19 September 2024. Kelompok sel Elia yang hadir 19 orang, kelompok Kolose yang hadir 10 orang, kelompok Jeremia yang hadir 11 orang. Persembahan nilai nominalnya dapat kita lihat di buletin kita. Demikianlah warta jemaat kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan bisa kita baca pembacaan Alkitab setiap pagi dan sore di buletin kita. Jika ada kesalahan dan penulisan tanggal, nama, gelar, nilai nominal atau ada yang terlewatkan, mohon menghubungi bendahara atau panitia kebaktian untuk diperbaiki. Terima kasih. Kita masuk di dalam doa syafaat yang dipimpin oleh Bapak RS M. Aditomo. Mari kita bersatu dengan Tuhan. Puji dan syukur, terima kasih Tuhan untuk kasih dan anugerah-Mu yang masih memperkenankan kami untuk menikmati hari ini, hari yang baru, hari pemberian Tuhan.
Kami bersyukur Tuhan untuk kesehatan yang baru yang Kau berikan bagi kami, serta kekuatan yang baru, sehingga melalui itu kami boleh melakukan setiap aktivitas kami sepanjang hari ini dan juga melakukan kehendak Tuhan. Bapa kami yang baik, kami bersyukur kalau waktu dan kesempatan yang indah ini di hari Minggu ini Tuhan, kami jemaat-Mu boleh berkumpul bersatu hati untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang memberkati setiap kami, jemaat Tuhan yang sudah bersatu hati untuk memuji dan menyembah Kau. Demikian juga Tuhan, setiap hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk ambil bagian di dalam pelayanan pada saat ini Tuhan. Oleh berikan kami kekuatan, sukacita, dan hati yang hanya terfokus kepada Tuhan, sehingga kami boleh melayani Tuhan dengan damai dan sukacita yang dari Tuhan. Bapa yang baik, pada saat ini kami mau menyerahkan dan menaikkan dua-dua syafaat kami kepada-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan, secara khusus jemaat-Mu di GMI Gori Menteng 7. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap umat-Mu dalam setiap aktivitas kami, pekerjaan kami, usaha kami, dan apapun pekerjaan tangan kami. Kiranya kasih-Mu yang memberkati kami. Demikian juga Tuhan, setiap jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau yang menyembuhkan mereka Tuhan. Secara khusus Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang mengalami sakit, yaitu Bapak Abi Kurpa, Ibu Yebo Rumbandrea, Pemerintah Tulus Naga, Satria Simanita. Kami rindu biarlah tangan-Mu yang penuh kuasa itu menjamah tubuh mereka Tuhan, sehingga melalui kuasa-Mu mereka boleh pulih, mereka boleh sembuh dan kembali melakukan setiap aktivitas serta tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada mereka. Terima kasih Bapak yang baik. Kami percaya Engkau Allah yang akan memulihkan dan menyembuhkan mereka. Bapak yang baik, kami juga berdoa Tuhan dan menyerahkan setiap pergumulan jemaat-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa hanya Engkau Tuhan yang tahu apapun yang menjadi pergumulan hidup kami, apapun persoalan kesulitan yang kami alami di dalam hidup kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, saat ini kami bersatu hati dan memohon kiranya Tuhan yang memberikan kami kekuatan, memberikan kami jalan keluar yang terbaik, untuk kami boleh melewati setiap pergumulan, melewati masa-masa sulit di dalam kehidupan kami. Dan oleh karena itu Tuhan, ajar kami untuk selalu bersandar dan mengandalkan Tuhan di masa-masa pergumulan hidup yang kami alami, yang Tuhan izinkan untuk kami alami. Kami percaya Tuhan, di dalam Tuhan kami mendapatkan solusi dan jalan yang terbaik untuk menyelesaikan setiap pergumulan dan masalah yang kami alami. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak kami Tuhan, dari yang kecil sampai yang besar. Tuhan Yesus yang baik, kami memohon kiranya Engkau Tuhan yang memberkati setiap anak-anak yang Tuhan titipkan bagi kami, setiap kami orang tua. Biarlah Tuhan Engkau juga menjaga anak kami dari pergaulan yang salah. Jangan biarkan mereka Tuhan masuk ke dalam pergaulan yang salah, sehingga itu akan menjerumuskan dan membawa mereka ke jalan yang tidak baik. Bapak yang baik, demikian juga kami sebagai orang tua, biarlah Tuhan memberikan kami kekuatan, Tuhan berikan kami hikmah, dan Tuhanlah yang menolong kami di dalam mendidik, membimbing, mengajari anak-anak kami, supaya kami melalui kami sebagai orang tua boleh mendidik dan mengajari anak-anak kami menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang mengasihi dan mencintai Tuhan seluruh hidup mereka. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk acara kegiatan rapat majelis harian CLS atau rapat prakonferensi yang akan dilaksanakan setelah ibadah ini selesai Tuhan. Kami berdoa Tuhan dan memohon campur tangan Tuhan agar rapat nanti boleh tetap berlangsung, berjalan dengan baik. Demikian juga Tuhan sekaligus menyusun panitia Natal di tahun 2024. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau yang memberikan kami hati
memberikan kami kasih-Mu supaya kami boleh melaksanakan dan melakukan rapat serta penyusunan panitia Natal tahun ini, dan semuanya boleh berlangsung berjalan dalam damai dan sukacita yang dari Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk acara konferensi resort tahap pertama yang akan dilakukan pada hari Kamis tanggal 26 September 2024. Tuhan Yesus yang baik, biarlah Tuhan juga memberkati kegiatan konferensi resort yang akan dilakukan pada hari Kamis mendatang. Tuhan yang bercampur tangan sehingga dari awal pertengahan hingga akhirnya konferensi boleh menghasilkan dan memutuskan sebuah keputusan yang baik dan pengesahan program-program yang sudah diprogramkan oleh gereja Tuhan boleh terrealisasi dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa dan menyerahkan Tuhan setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun dalam satu minggu ini Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati. Tuhan tambah-tambahkan sukacita kepada setiap jemaat-Mu yang berulang tahun. Biarlah Tuhan kasih karunia-Mu senantiasa melingkupi dan memenuhi kehidupan mereka. Terima kasih Bapak. Kami berdoa Tuhan setiap jemaat-Mu yang mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan, memberikan persembahan kepada Tuhan lewat persembahan kolektif kebaktian ibu, ucapan syukur, persepuluhan dan lain sebagainya. Biarlah Tuhan Engkau tambahkan berkat kepada jemaat Tuhan yang memberikan setiap persembahan dengan hati yang tulus. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga menyerahkan Tuhan kegiatan ibadah, kegiatan gereja-Mu di sepanjang satu minggu ini Tuhan. Baik kegiatan belajar katekisasi dan ibadah kelompok sel hari Rabu yang akan dilakukan dan kegiatan-kegiatan lainnya Tuhan. Biarlah Tuhan oleh karena kasih-Mu setiap kegiatan ibadah dan kegiatan seksi boleh berjalan dan berlangsung di sepanjang satu minggu ini dengan baik dan membawa satu sukacita bagi setiap kami. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk persembahan yang sebentar lagi akan kumpulkan. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati setiap tangan-tangan kami memberikan persembahan dengan hati kami yang tulus. Biarlah Tuhan juga tambah-tambahkan berkat-Mu kepada setiap jemaat-Mu. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga menyerahkan setiap aktivitas kami Bapak di sepanjang satu minggu yang akan kami jalani. Kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon biarlah Engkau yang menolong, memimpin kami dan memampukan kami untuk melakukan setiap aktivitas kami di sepanjang satu minggu yang akan dijalani. Dan kami percaya Tuhan, apapun yang kami alami sepanjang satu minggu ini, Engkau Allah yang selalu bersama dengan kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami seorang diri, tapi Engkau adalah Allah yang beserta dan bersama dengan kami. Allah yang akan menolong kami Tuhan, karena kami tahu Tuhan pertolongan kami hanya ada di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Ajar kami untuk selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapak kami yang baik, terima kasih Tuhan, kami juga sebentar akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang merapi hamba-Mu dan menjamah hati dan pikiran setiap kami jemaat Tuhan yang boleh mendengarkan firman-Mu, menerima, menyimpan firman di dalam hati dan pikiran kami. Bahkan Roh-Mu yang kudus yang menolong dan memampukan kami untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga lewat firman-Mu kami boleh bertumbuh, kami boleh berbuah. Terima kasih Bapak. Firman yang akan kami dengarkan adalah firman yang hidup, yang berkuasa, yang pada akhirnya akan mengubah hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapak yang baik. Kami serahkan kehidupan kami serahkan ibadah saat ini Tuhan. Seluruh rangkaian ibadah ini biarlah Tuhan yang memberkati. Maka setiap alat dan media yang kami gunakan lewat ibadah ini, biarlah semua itu hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Inilah doa dan kerinduan kami Tuhan. Ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami, jika kami layak kami berkenan di hadapan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Mari kita mempersiapkan hati kita untuk memberikan persembahan dengan hati yang ikhlas dan tulus. Sebagai alat firman Tuhan untuk memberikan dengan hati yang tulus, saya akan baca dari Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah kedua akan dicurahkan ke dalam timbanganmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Amin. Silakan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita bernyanyi, mohon Tuhan memberkati. Kita persiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu dan terkasih, saya undang untuk memuliakan Tuhan melalui nyanyian rohani Metodis nomor 174 ayat 1 dan 2. Dan kita
memuji dan memuliakan nama Tuhan di hadapan kami. Dan pada saat ini Tuhan, firman-Mu akan berfirman bagi kami. Tuhan berkati firman-Mu yang hamba sampaikan. Berikan Tuhan penguasaan diri kepada kami, supaya kami jemaat-Mu yang mendengarkannya bisa mendengarkan firman-Mu dan mempedomani firman-Mu dalam kehidupan kami. Demikian juga hamba-Mu yang akan menyampaikan bagi kami. Roh hikmat-Mu boleh bersama-sama dengan hamba. Terima kasih ya Bapa. Berfirmanlah Engkau karena kami sudah siap untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Amin. Shalom buat kita semua. Bapak Ibu terkasih, firman Tuhan yang akan menyapa kita pada siang hari ini yang tertulis dalam Injil Markus pasalnya yang ke-9 dimulai ayat 30 sampai 37. Firman Tuhan ini kita bacakan secara responsorial dari Markus 9 ayat 30 sampai 37. Demikianlah firman Tuhan. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea, dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian dia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, kita sama-sama, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang menyambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Amin. Sampai sedemikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, tema kita pada minggu ini yaitu jangan terlalu ambisi menjadi yang terbesar. Jangan terlalu ambisi menjadi yang terbesar. Cuma Tuhan. Ambisi adalah salah satu kata yang memiliki banyak arti. Ya. Jadi bukan hanya satu arti daripada ambisi ini. Seperti memiliki keinginan atau hasrat atau nafsu yang besar ketika ingin memperoleh sesuatu, ya, melakukan untuk menjadi, memperoleh, mencapai sesuatu kesuksesan, kepuasan pribadi, popularitas, kekuasaan, pangkat, kedudukan ataupun posisi. Orang yang berambisi berarti di dalam dirinya ada hadiah sungguh-sungguh, ada keinginan yang kuat, bahkan sampai mengorbankan hal-hal yang lain untuk mencapai ambisinya ataupun tujuannya. Menjadi pertanyaan bagi kita Bapak Ibu, salahkah? Tidak. Ambisi akan menjadi suatu dorongan bagi kita atau bagi seseorang untuk mengerjakan sesuatu itu dengan hasil yang lebih baik. Jika seseorang tidak memiliki ambisi, ia tidak memiliki gairah dalam mengisi kehidupannya. Namun di dalam mencapai ambisi ini Bapak Ibu, memahami tentang ambisi yang kita miliki, ada dua tipe ambisi ini
yang perlu kita ketahui sebagai orang-orang beriman. Yaitu yang pertama, ambisi yang positif. Ambisi yang positif itu akan mendorong seseorang punya gairah, punya semangat untuk menghasilkan karya yang lebih baik di dalam dia meraih prestasi. Punya tujuan yang positif. Seseorang yang tidak mempunyai ambisi dalam hidupnya akan menjadi seseorang yang cuma sekedar hidup. Gak ada tujuan, komitmen, ambisi di dalam dirinya. Takut dengan kegagalan di dalam melakukan sesuatu. Ada seorang penulis yang bernama Ami Dimakagelo. Ya, dia seorang penulis, dia menuliskan demikian di dalam tulisannya. Bagaimana aku bisa tahu kalau ambisiku itu yang benar dan salah? Tidak ada yang salah dengan berambisi, selama keinginan dan tekad itu dibungkus, ya, dibungkus dalam kemuliaan Tuhan, bukan hanya untuk diri sendiri. Seseorang yang memiliki ambisi yang positif akan sadar akan mencapai kesuksesan yang diperoleh dan tidak merasa hasil perjuangannya sendiri, tetapi di dalam campur tangan Tuhan, di dalam usahanya tersebut. Itulah ambisi yang positif. Misalnya kalau kita ingin meraih jabatan yang besar dan lebih baik, ya kita harus lebih meningkatkan prestasi kita, semangat kita di dalam bekerja. Ketika kita ingin memiliki sesuatu usaha yang ingin maju, ya kita harus lebih semangat lagi, mencari cara, tipe yang tepat, yang bisa membangun, mengembangkan usaha kita dengan baik. Sama halnya juga di dalam kehidupan rumah tangga kita. Jika kita ingin membangun rumah tangga impian yang nyaman di dalam kehidupan kita, di sana akan ada mengejar suatu kebaikan-kebaikan dan senantiasa berpikiran positif kepada pasangan masing-masing. Tidak saling mencurigai, tapi ada suatu keyakinan percaya penuh kepada pasangannya masing-masing. Inilah ambisi yang positif. Di balik ambisinya untuk meraih kesuksesan itu, berambisi juga berkorban demi orang lain. Kita boleh bersikap bekerja keras, belajar keras untuk sebuah pencapaian di dalam kesuksesan itu. Tapi kita juga harus ingat, bagi yang mempunyai ambisi yang positif, semua kesuksesan itu bukan untuk diri sendiri, tapi agar bisa dapat meningkatkan kualitas diri kita dan tetap mengandalkan Tuhan lewat pekerjaan kita. Agar apa? Agar apa yang kita kerjakan, agar apa yang kita lakukan dapat diberkati oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di sini ada mendapat kita kepuasan atas pencapaian kesuksesan itu, tetap berambisi untuk orang-orang di sekitar kita bisa mendapatkan yang baik dan mendukung mereka dengan baik. Inilah ambisi yang positif. Yang kedua, ambisi yang negatif. Ambisi yang negatif akan membuat seseorang menempuh dengan cara mewujudkan ambisinya tersebut, akan membuat seseorang tidak mau kalah dengan orang lain. Dia akan mengejar popularitas, dia akan mengejar pujian, dia akan mengejar kedudukan yang
yang bisa saja menjadi kerugian bagi orang lain. Ambisi yang negatif ini bisa dikatakan juga akan menimbulkan keirian, akan menimbulkan kecemburuan, keinginan untuk lebih dihargai, keinginan untuk lebih dihormati, lebih sukses dari orang lain. Dan di sana akan timbul kesombongan, akan timbul kebencian atas kesuksesan orang lain. Tapi di dalam Yeremia 45 ayat 5a di sana dikatakan, masakah engkau mencari hal-hal yang besar bagi dirimu sendiri? Tuhan tidak senang terhadap orang-orang yang memiliki ambisi hanya untuk mencari hal-hal yang besar untuk dirinya sendiri. Ambisi yang negatif akan mengiring seseorang untuk mencapai itu dan akan menghalalkan berbagai cara kesuksesan semata-mata hanya untuk tujuan dan kepuasan diri sendiri. Jadi jenis ambisi ini sering mewujudkan di dalam bentuk manipulasi dan menyerang siapapun yang menghalangi keinginan kita. Ya. Yakobus 3 ayat 16 dikatakan menjadi orang yang egois. Bukankah itu yang terjadi pada murid-murid Yesus lewat perikop firman Tuhan yang kita renungkan pada saat ini? Keinginan ini menjadi yang terbesar. Karena sibuknya mereka untuk menjadi yang terbesar itu, sehingga terjadi pertengkaran di antara mereka. Mereka tidak memahami apa yang dikatakan Yesus tentang penderitaan yang dia alami. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah dia dibunuh, dia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, tapi mereka hanya mementingkan diri mereka sendiri. Dan mereka tidak mau mempertanyakan itu. Kalau dalam firman-Nya dikatakan namun segan menanyakan kepadanya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bayangan mereka bahwa Yesus itu akan menjadi raja seperti raja di dunia memiliki kekuasaan ini. Itulah di dalam pemikiran murid pada saat itu. Ya, akan dihormati, akan disanjung, akan dipuji, akan dimuliakan. Tapi dengan jelas Yesus memberikan penjelasan, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Dan Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian dia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut seorang anak kecil seperti ini di dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku saja yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Itu yang dikatakan ayat 35 sampai 37. Jadi bisa dikatakan jemaat Tuhan, yang terbesar di dalam kerajaan surga adalah bukan terbesar, bukan yang terpandang menurut ukuran manusia, tetapi mereka yang melayani orang lain, mereka yang tidak dianggap penting, dan mereka yang tidak suka dengan mencari pujian. Memang sudah hukumnya kita manusia itu suka dipuji. Kalau kita sudah dipuji, suatu kebanggaan tersendiri di dalam diri kita. Tapi Tuhan Yesus ingin mengajarkan bahwa yang terbesar di dalam kerajaan surga adalah mereka yang memperhatikan dan menyambut saudaranya yang membutuhkan pertolongan. Kesediaan untuk menerima dan memberikan pertolongan bagi orang lain, bagi orang yang hina, bagi orang yang miskin. Kalau di zaman sekarang Bapak Ibu terkasih, banyak orang Kristen yang masih terbelenggu dengan ambisi
negatif. Ya. Kaisar Romawi Marcus Aurelius, dia pernah berkata, manusia itu dinilai dari ambisinya. Akan tetapi, tanpa sadar, ambisi yang berkelebihan bisa membuat seseorang buta. Begitu fokusnya ia mencapai tujuan itu, dan ia akan bisa melupakan semua hal yang lain kecuali tujuannya tersebut. Impian atau tujuan itu pun berubah menjadi obsesi yang bisa-bisa menghancurkan hidupnya dan menghancurkan orang lain. Siapa di dalam Alkitab yang memiliki ambisi negatif? Jadi bukan manusia sekarang yang memiliki ambisi negatif. Ya, nanti kita bisa baca di dalam 1 Raja-Raja 1 tentang anaknya Daud. Siapa itu? Adonia. Ya. Adonia ini yang memiliki ambisi menjadi raja. Dia menghalalkan berbagai cara dengan hikmatnya sendiri. Ya. Adonia ini adalah anak laki-lakinya Daud. Ia berpeluang menjadi raja. Memang karena pada saat itu kakak-kakaknya yaitu Absalom dan Amnon dan Gilead sudah meninggal. Namun Adonia itu karena ambisinya negatif itu, dia meninggikan dirinya sendiri. Dan dia katakan dengan kata-katanya sendiri, aku ingin menjadi raja. Dan dengan kebanggaannya, dengan kehebatannya yang melengkapi dirinya dengan kereta-kereta dan orang-orang yang berkuda serta 50.000 orang berlari di depannya. Dan itu tidak seizin daripada Daud. Di dalam pertumbuhan anak daripada Daud ini, Adonia ini adalah seorang yang egois. Seorang yang egois. Keegoisan itulah bertumbuh dia menjadi anak yang egois. Keegoisan itu membuat dia melakukan dengan berbagai cara dengan ambisinya sendiri. Dan dia tidak pernah meminta nasihat daripada ayahnya yaitu Daud dan orang-orang yang pada saat itu sebagai penasehat. Dan dia tidak pernah meminta doa restu kepada ayahnya Daud ketika ia ingin menjadi seorang raja. Ya. Tapi itu tidak terjadi. Malah dengan Daud adalah Salomo lah yang diakui menjadi raja. Dan pada akhirnya karena Salomo menganggap Adonia sebagai ancaman, akhirnya apa yang dialami? Adonia ini akhirnya dibunuh. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus, mari kita belajar mengejar ambisi dengan cara yang salah. Bekerja cerdas, bekerja keraslah dalam batasan yang wajar. Bagi seorang pelajar, belajarlah dengan baik. Jangan ingin meraih prestasi, ingin mendapatkan hasil ujian yang bagus dengan ambisi yang negatif. Bukan belajar sungguh-sungguh, malah berbuat apa? Ilmu diri, contekan dan lain sebagainya. Ya, ada anak pelajar ini kalau ujian ditaruh PN kan di rambutnya, ya kan? Diikat rambutnya, ketika mau minta jawaban, ditarik, datang guru berapa daftar kepala, masuk lagi kan? Itu ambisi negatif.
ingin mendapat nilai yang bagus tapi tidak belajar. Ya. Ingin keluarga kita diberkati tapi kita tidak menciptakan kebahagiaan yang baik, tidak membagikan sesudah ada saling percaya satu dengan yang lain. Ya. Kita akan menjadi seperti orang kaya yang bodoh di dalam Lukas 12 ayat 6 sampai 21. Ya. Menceritakan mengenai orang kaya yang bodoh ini. Kenapa dikatakan orang kaya yang bodoh? Orang kaya ini memiliki ambisi untuk mengisi segala lumbung-lumbungnya yang lebih besar lagi dan menyimpan harta kekayaannya agar dapat menampung lebih banyak lagi. Tujuan orang ini ingin membangun lumbung-lumbung yang lebih besar hanya untuk dirinya sendiri. Inilah orang kaya yang bodoh. Ya. Orang ini tidak bertanya terlebih dahulu kepada Tuhan apa rencananya itu sesuai atau tidak. Dia tidak peduli kepada orang lain, tidak memberi, tidak bersedekah, tidak menolong, hanya ingin di dalam dirinya mengisi lumbung-lumbungnya sendiri. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Pada malam harinya orang kaya itu pun meninggal dunia. Semua kekayaannya tidak bisa dibawa. Rencananya hancur. Yang menikmati adalah orang lain. Hidup ini Bapak Ibu tetap butuh ambisi. Tanpanya mungkin kita akan menjadi orang yang hidup segan mati tidak mau. Namun Bapak Ibu, pastikan ambisi kita itu sejalan dengan ambisinya Tuhan. Minta hikmat daripadanya. Kalau kita memiliki ambisi negatif untuk meraih sesuatu di tengah-tengah dunia ini, kita akan dikejar-kejar ketakutan. Karena kita memperolehnya bukan dengan jalan yang baik, bukan dengan jalan yang benar. Pastikan ambisi kita itu sejalan dengan ambisinya Tuhan, maka Tuhan memberikan kita hikmat. Kalau melakukan ini, kalau berbuat ini, berkenankah bagi Tuhan? Menjadi berkatkah bagi aku? Jangan-jangan ini bisa menjadi batu sandungan, bisa menjadi suatu masalah yang besar. Di dalam perikop firman Tuhan ini kita diajari untuk tetap berdahan. Ya. Dewasa ini kita harus lebih berhati-hati sebab semua pencapaian dan kesuksesan kita digerakkan oleh ambisi kita. Sering sekali gereja dituntut oleh umat untuk menyuarakan suara kenabian. Persoalannya sekarang adalah ketika para hamba Tuhan memberanikan menyuarakan sekaligus perilaku, mengkritik setiap pribadi kita di dalam ketidakbenaran yang kita lakukan, kita selalu berontak. Banyak kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kita apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah kehidupan ini. Tapi yang selalu ada di dalam diri kita hanyalah kesombongan. Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Kesombongan daripada seperti Nimrod. Ya. Nimrod adalah orang yang mula-mula memiliki kerinduan untuk menyatukan umat manusia di muka bumi ini. Mengumpulkan sebuah kota dengan sebuah menara yang tinggi sampai ke langit. Usahanya sudah sampai selesai, sudah 80%. Namun Bapak Ibu, sebelum dia berhasil sepenuhnya, Tuhan menggagalkan rencananya untuk pencapaian menara itu sampai ke langit. Kenapa? Kenapa Tuhan menggagalkan rencana usaha dari
yang perlu kita syukuri. Berarti itu tidak kehendak oleh Tuhan. Mungkin kalau itu berhasil, jangan-jangan pemikiran kita seperti Nimrod ini ada suatu kesombongan bagi diri kita. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Perlu kita ingat bahwa kerajaan surga tergantung seberapa dalam kita merendahkan diri, seberapa dalamnya kita mendalami, seberapa dalam kita menyerahkan hidup kita dan berharap kepada Tuhan. Karena selalu dalam firman Tuhan ini kita diingatkan, sama seperti Galatia 6 ayat 14, ya. Tetapi aku sekali-sekali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Kebanggaan orang Kristen bukan terletak pada berkat-berkat jasmani atau sukses secara jasmani. Kebanggaan orang Kristen terletak dari dalam salib Tuhan. Ketika kita boleh datang berserah kepada Tuhan, mempersembahkan diri kita, mempersembahkan waktu pikiran kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dengan caranya yang ajaib Bapak Ibu, Allah akan memulihkan kehidupan kita, ya. Sesuatu itu yang Tuhan rancangkan bagi kita akan dapat menjadi berkat di dalam hidup kita yang patut kita syukuri. Bagaimana caranya? Ya. Belajar seperti yang dikatakan di dalam Yeremia 11 ayat 18 sampai 20. Kita harus konsisten. Kita harus konsisten dalam melakukan kehendak Allah di tengah segala tantangan yang kita hadapi. Tantangan pasti ada. Tantangan pasti banyak. Tantangan kadang-kadang dapat mengubah sikap manusia apabila ia tidak memiliki pedoman dan pegangan hidup yang kuat. Akan kacau balau, akan berantakan. Belajar dari Yeremia kita tahu bahwa konsisten itu dapat kita miliki bukan karena kekuatan kita, tapi Roh Allah, hikmat Allah yang senantiasa bersama-sama dengan kita, memberikan jalan yang terbaik bagi kita. Sehingga apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan sesuai dengan aturan Allah, bukan aturan manusia. Dan kita harus mampu dapat mengendalikan hawa nafsu sehingga menghasilkan sikap-sikap yang baik. Namun tidaklah mudah bagi setiap orang untuk menegaskan, mengendalikan hawa nafsu kita. Karena apa? Keinginan-keinginan dunia itu senantiasa menguasai diri kita. Jadi oleh karena itu Yakobus menegaskan kita agar kita di dalam Kristen kita supaya kita dapat menunjukkan diri kepada Allah. Karena apa? Tujuan akhir dari kehidupan kita perlu ada komitmen yang baik, ambisi yang baik apa? Untuk melayani Tuhan melalui pelayanan kita, melalui diri kita, melalui kehadiran kita, melalui doa kita, melalui diri kita sendiri, panggilan kita sebagai murid Yesus yang sesungguhnya. Jadi tidak seperti murid-murid dalam firman Tuhan ini selalu persalahkan siapa terbesar di antara kami, di antara kita. Kita semua sama di hadapan Tuhan. Amin. Jika kita boleh sama-sama duduk di sini, sama-sama dapat beribadah, tidak ada yang terbesar, tidak ada yang terkecil, kita semua sama. Kalau kita memiliki ambisi yang baik, ambisi yang positif untuk kemuliaan nama Tuhan, apapun yang kita kerjakan akan selalu diberkati Tuhan dengan cara yang baik. Dengan kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu, oleh sebab itu penting dan sangat penting bagi kita untuk memiliki ambisi yang benar, supaya tidak ada ketakutan di dalam diri kita, tapi kita tetap berharap kepada Tuhan, karena Tuhan akan mengatur hidup kita sedemikian rupa. Amin.
Mari kita bersatu dan berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus Bapa yang baik, buat firman-Mu yang telah menyapa kami. Firman-Mu ingatkan kami ya Tuhan, supaya kami jangan terlalu ambisi menjadi yang terbesar. Tapi bagaimana kami di dalam hidup ini Tuhan, baik dalam setiap derap langkah kami, dalam setiap apa yang kami lakukan, yang kami pikirkan, kami boleh melakukannya dengan cara yang benar. Sekalipun itu Tuhan cukup kecil, tapi kami yakin dan percaya jika Tuhan berkehendak, itu akan menjadi yang terbesar. Jika kami boleh melakukannya dengan penuh berserah diri kepada Tuhan, dengan penuh kerendahan hati, Tuhan akan aturkan yang terbaik bagi kami. Kami diingatkan Tuhan pada saat ini lewat kebenaran firman, supaya kami jangan hanya mencari siapa yang terbesar di antara kami, karena kami semua sama di hadapan, asalkan Tuhan dengan sungguh-sungguh memberikan hati dan pikiran kami, Tuhan akan lakukan yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berkati seluruh jemaat. Ajari kami untuk menjalani hari-hari kami di dalam Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk senantiasa tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Tidak mengambil keputusan sendiri hanya keuntungan diri kami sendiri. Tapi Engkaulah Tuhan penyelamat kami. Engkau aturkan yang terbaik apa yang harus kami kerjakan, apa yang harus kami lakukan. Pelihara senantiasa kehidupan jemaat. Sertai kami semuanya Bapa di dalam problema, di dalam pergumulan, di dalam permasalahan yang kami hadapi. Dengan cara yang tepat, disitulah Kau akan memulihkan kami jika kami tetap melakukan yang benar di tengah-tengahnya. Tuhan Yesus berkati juga jemaat pada saat ini yang begitu banyak dalam mengalami sakit penyakit. Siapapun mereka ya Bapa, sembuhkan, pulihkan ya Bapa. Dan biarlah lewat usaha jemaat-Mu yang dilakukan, baik perobatan secara medis ataupun menjaga pola makan, biarlah Tuhan boleh menjadi kesehatan bagi kami semua. Dan hanya kepada Tuhan serahkan seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Nantinya juga kami setelah selesai ibadah ini akan melanjutkan rapat kami beserta para majelis LS yang ada dengan gerejamu. Biarlah Tuhan kami boleh menyusun program kami untuk kami laporkan dalam konferensi resol pada hari Kamis. Semuanya kami lakukan hanya untuk pertumbuhan daripada jemaat. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Untuk meresponi firman Tuhan kita kembali bernyanyi dan nyanyian rohani metodis nomor 197 ayat 1 sampai 2. Jemaat saya untuk masuk. Kita
sejahtera yang daripada Tuhan, dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, mulai pada saat ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom dan selamat hari. Besan lah ya, hitungkan ya.